Pernahkah kamu mencintai seseorang yang membuat semua orang menatapmu aneh? Pernahkah kamu yakin pada perasaanmu, bahkan ketika dunia berkata itu salah? Atau, pernahkah kamu menggenggam tangan seseorang, dan seketika tahu, hidupmu takkan pernah sama lagi setelah itu? Cerita ini tentang seorang pemuda Indonesia dan seorang janda asal Jepang. Tentang dua jiwa yang bertemu di antara sunyi dan stigma. Tentang cinta yang tumbuh di tempat yang salah bagi banyak orang, tapi terasa benar bagi hati mereka sendiri. Dan tentang keberanian untuk tetap mencinta, bahkan saat semua mata memandang dengan rasa ingin tahu, dan sedikit penilaian. Aku Hiro, tidak pernah menyangka hidupku akan berubah hanya karena satu senyum. Semua berawal di sebuah kafe kecil di kota Kyoto, musim semi tahun itu. Udara dingin, langit pucat, dan aroma kopi yang samar membuat hari terasa lambat. Aku bekerja paruh waktu di sana, menyajikan pesanan, mencatat nota, dan diam-diam bermimpi tentang sesuatu yang lebih besar. Hingga suatu sore, dia datang. Seorang wanita Jepang berambut sebahu, mengenakan mantel krem dan syal biru muda. Langkahnya pelan, tapi matanya, seolah menyimpan ribuan kisah yang belum selesai. Dia duduk di kursi pojok, membuka buku lusuh dengan sampul berwarna coklat tua. Setiap kali aku melirik, dia tak pernah terlihat membaca, hanya menatap halaman yang sama. Seolah sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Hari pertama, aku hanya menyajikan kopinya tanpa banyak bicara. Hari kedua, aku mulai hafal pesanannya, kopi hitam tanpa gula. Dan hari ketiga, dia menatapku, lalu berkata pelan, kopi yang sama, tapi hari ini, tolong tambahkan sedikit senyum. Aku terdiam, tapi entah kenapa, senyum itu datang begitu saja. Sejak hari itu, aku mulai menunggunya setiap sore. Bukan karena pekerjaanku, tapi karena dia, Hana, wanita yang akan mengubah segalanya. Orang-orang di kafe mulai memperhatikan cara kami bicara. Bisik-bisik kecil terdengar, menyebut kami aneh. Karena aku, seorang pria muda dari Indonesia. Dan dia, janda Jepang yang 5 tahun lebih tua. Tapi setiap kali aku melihat matanya, semua suara itu menghilang. Karena di antara keramaian yang menilai, hanya ada satu hal yang ku tahu dengan pasti. Aku jatuh cinta. Semakin hari, kehadiran Hana seperti bagian dari rutinitasku. Setiap kali pintu kafe terbuka, aku selalu berharap langkahnya yang masuk. Dan ketika itu benar-benar dia, dunia di sekitarku terasa melambat. Hanya ada senyumnya, aroma parfumnya yang lembut, dan suara lembutnya saat menyebut namaku. Hiro, katanya suatu sore, kau tahu mengapa aku selalu memesan kopi hitam tanpa gula? Aku menggeleng pelan. Karena dulu, ada seseorang yang suka membuatkanku kopi seperti itu. Suara Hana bergetar, seolah ia berbicara dengan bayangan masa lalunya. Aku tidak berani bertanya siapa orang itu, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak mendengarnya. Sejak hari itu, aku tahu, ada luka yang belum sembuh di dalam hatinya. Namun di balik luka itu, aku justru menemukan keindahan. Setiap senyum Hana, bagiku, terasa seperti keberanian untuk hidup meski pernah hancur. Suatu malam, setelah kafe tutup, aku melihat Hana berdiri di luar sambil memandangi hujan. Tanpa pikir panjang, aku menghampirinya. Kau tidak takut kedinginan? Tanyaku. Kadang, aku hanya ingin merasa hidup, jawabnya pelan. Aku berdiri di sampingnya. Hujan turun seperti tirai tipis di antara kami. Hiro, katanya lagi, kau tahu, aku dulu pernah menikah. Aku terdiam. Suara hujan tiba-tiba terasa lebih keras. Suamiku meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, aku tidak pernah bicara dengan siapapun tentang cinta. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa menatap matanya, mata yang penuh luka dan keberanian di waktu yang sama. Terima kasih sudah menceritakannya padaku, ujarku akhirnya. Hana tersenyum samar. Aneh ya? Aku baru mengenalmu beberapa minggu, tapi aku merasa seperti sudah lama mengenalmu. Aku tertawa kecil. Mungkin karena kita sama-sama kesepian. Dia menatapku, lalu berkata pelan, kalau begitu, biarkan aku menemanimu, sampai rasa sepi itu pergi. Malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, aku merasakan sesuatu berubah. Bukan lagi sekadar rasa kagum, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih berbahaya. Aku tahu,
Aku mulai mencintai seseorang yang menyimpan masa lalu yang belum selesai. Dan itu membuatku takut, tapi juga membuatku hidup. Sejak malam hujan itu, hubungan kami berubah. Hana mulai datang ke kafe bukan hanya untuk minum kopi, tapi untuk berbicara. Kadang ia bercerita tentang masa lalunya, kadang tentang hal-hal sederhana seperti bunga sakura yang mulai mekar. Dan kadang, kami hanya diam, menikmati kebersamaan tanpa kata. Namun seperti yang sering terjadi, kebahagiaan tidak pernah datang tanpa bisikan. Orang-orang mulai berbicara. Pemuda Indonesia itu dekat dengan janda Jepang. Mereka terlihat berjalan bersama kemarin sore. Tidakkah itu memalukan? Bisikan-bisikan itu sampai juga ke telingaku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali melihat tatapan orang di kafe, hatiku terasa berat. Aku tahu mereka tidak mengerti. Mereka hanya melihat dari luar, tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di antara kami. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya, "Hana, apakah kau tidak takut dengan apa yang orang pikirkan tentang kita?" Dia menatapku lama, lalu tersenyum tenang. "Hiro, selama aku tahu apa yang kurasakan tulus, aku tidak perlu takut. Dunia boleh menilai, tapi mereka tidak hidup di dalam hatiku." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku ingin sekuat dia, tapi nyatanya aku tidak. Aku masih muda, masih mencari tempatku di dunia ini. Dan kini, cintaku justru membuatku jadi bahan pembicaraan. Malam itu aku pulang dengan langkah berat. Di jalan setapak menuju apartemenku, aku menatap langit yang dipenuhi lampu kota. Aku bertanya dalam hati, apakah cinta yang benar harus selalu sesulit ini? Kenapa saat aku menemukan seseorang yang membuatku hidup kembali, dunia justru menatapku seperti aku berbuat salah? Di sisi lain, Hana tetap datang setiap hari, tetap dengan senyum yang sama. Kadang ia menggoda. "Kau kelihatan murung, Hiro. Jangan bilang karena aku." Aku tersenyum tipis. "Tidak, hanya lelah dengan pandangan orang." "Biarkan mereka," katanya lembut. "Karena pada akhirnya, yang akan menua bersamamu bukan mereka." Kata itu membuatku terdiam. Dan entah bagaimana, malam itu aku tahu, apapun yang akan terjadi nanti, aku tidak ingin menyerah padanya. Musim semi mulai berganti. Bunga sakura yang dulu bermekaran kini gugur perlahan, meninggalkan ranting-ranting kosong di jalan Kyoto. Dan di antara perubahan itu, cinta kami tumbuh diam-diam, seperti benih yang berusaha hidup di tanah yang dingin. Suatu sore, Hana tidak datang. Hari berikutnya pun tidak. Aku menunggu di kafe hingga lampu dimatikan, tapi kursi pojok tempatnya biasa duduk tetap kosong. Aku merasa ada sesuatu yang salah. 3 hari kemudian, dia muncul. Tapi kali ini, senyumnya berbeda, kaku, seolah terpaksa. "Aku minta maaf, Hiro," katanya pelan. "Aku tidak bisa datang beberapa hari ini. Ada urusan yang harus kuselesaikan." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. "Urusan apa?" Dia menunduk. "Mantan keluarga suamiku datang dari Tokyo. Mereka tahu tentang kita." Kata-kata itu jatuh seperti pisau ke dadaku. "Dan mereka tidak suka?" tanyaku. Hana menggeleng pelan. "Lebih dari itu, mereka marah. Mereka bilang aku mempermalukan nama keluarga. Mereka ingin aku menjauh darimu." Aku terdiam lama. Suara di kafe seperti hilang. "Dan kau, apa yang akan kau lakukan?" Hana menarik napas dalam. "Aku tidak tahu. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam kebencian orang lain lagi." Aku menatap wajahnya yang lelah. Ada air mata di ujung matanya yang tidak sempat jatuh. "Hana," kataku pelan, "aku tidak peduli dengan mereka. Aku hanya ingin bersamamu." Tapi dia tersenyum pahit. "Kau bilang begitu sekarang, Hiro. Tapi nanti, ketika semua orang menjauhimu karena aku, apakah kau masih akan berkata sama?" Pertanyaan itu menamparku keras. Aku tidak tahu jawabannya. Aku hanya tahu, aku mencintainya. Tapi cinta, ternyata tidak selalu cukup menghadapi dunia. Malam itu kami berpisah tanpa banyak kata. Angin dingin berhembus melewati jalan sempit, membawa guguran kelopak sakura terakhir. Dan aku berdiri di sana, menatap punggung Hana yang perlahan menjauh. Dengan perasaan takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat benar-benar kugenggam.
2 minggu berlalu sejak malam itu. Kafe terasa berbeda tanpa Hana. Kursi pojok tempatnya biasa duduk ini kosong setiap hari, tapi entah kenapa, aku masih menyiapkan 1 cangkir kopi hitam tanpa gula di sana. Seakan dengan begitu, dia masih ada. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap langkah selalu mengingatkanku padanya. Pada suaranya yang lembut, senyumnya yang tenang, dan caranya memandang dunia dengan keberanian yang tak bisa kupahami. Hingga suatu pagi, aku menerima surat. Amplop coklat sederhana, tanpa nama pengirim. Tapi saat kubuka, aku tahu siapa yang menulisnya. Hiro, maaf karena aku pergi tanpa pamit. Aku harus kembali ke Tokyo untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda sejak lama. Aku ingin hidup tanpa bayang-bayang masa lalu, agar saat aku mencintaimu lagi nanti, aku bisa melakukannya dengan utuh. Terima kasih sudah membuatku merasa hidup lagi, walau hanya sebentar. Hana. Huruf-huruf itu menari di mataku, kabur oleh air mata yang akhirnya jatuh. Aku tidak tahu apakah kami akan bertemu lagi. Tapi aku tahu, cinta ini nyata. Bukan karena janji, tapi karena keberanian untuk merasakannya, meski dunia menentang. Tahun demi tahun berlalu. Aku tak lagi bekerja di kafe itu, tapi setiap musim semi, aku selalu kembali ke sana. Aku duduk di kursi pojok, memesan 2 cangkir kopi hitam tanpa gula, dan menatap langit yang perlahan berubah warna. Kadang aku berpikir, mungkin cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta hanya perlu dikenang, dengan tenang, tanpa penyesalan. Karena ada orang-orang yang datang bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengajarkan kita apa arti mencintai dengan tulus. Dan Hana adalah salah satunya. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa memilih siapa yang kita cintai. Tapi kita selalu bisa memilih untuk mencintai dengan cara yang baik, tanpa menyakiti, tanpa menuntut, dan tanpa menyesal. Karena kadang, cinta sejati tidak berakhir dengan kata bersama, melainkan dengan doa yang lembut dari kejauhan.